Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di currency guys. Untuk kali ini tetap di currency karena memang favorit pair seperti biasa GBP JPY, kemudian GBP USD. Jadi dua favorit pair ini di-combine dengan Euro Yen dan Euro Dollar. So kita mulai di sini. Kenapa saya lebih suka mempergunakan hedging posisi? Dikarenakan hedging ini kalau menurut saya ya itu lebih safe ya. Artinya kita memang bisa lakukan lock posisi. Jadi ngelock itu di Euro Yen dan Euro Dollar itu digunakan untuk posisi locking. Berbeda ketika kita melakukan locking satu currency. Artinya satu currency itu kayak gini ya. Ya ini kan 5 menit ya. Kita lakukan locking. Misal di sini buy. Kemudian di sini adalah locking posisi. Oke. So ini terlalu, kalau ini mempergunakan 5 menit sih pendek gitu, terlalu pendek ya, walaupun terkadang 5 menit itu powerful juga. Artinya kayak gini ya. Nah gini. Nah, yang saya maksud powerful ya kayak gini. Jadi kita nge-buy, mana ini? Enggak ada garisnya. Jadi kita nge-buy di sini. Oke. Kenapa buy di sini? Di sini ada support. Ini yang menjadi alasan buy. Pakai 5 menit ya. 19445. Ini pakai 5 menit loh ya. 5 menit kita bisa close di 194, 195. Berarti 130 poin. Anggap aja 100 poin lah ya. Kalau kita punya target 100 poin di M5, 100 poin ciamik loh ya. Gitu. Tetapi terkadang kita akan memiliki satu fase di mana kalau kita mungkin lagi trend, lagi flat, lagi trending kayak gini ya. Nah gini, ya kan? Di sini buy, kemudian locking di harga ini, ya. Terus di sini sell, oke. Kemudian locking di harga ini. Otomatis di sini pun juga harus buy juga, gitu. Di sini locking, ya kan? Nah, kalau TP saya tidak terlalu mementingkan TP ya, paling enggak 100. Kalau GBP JPY paling enggak 100 lah TP-nya. Gitu. So seperti saya sampaikan, buy di sini tadi ya di 19437. Nah, ini jelas ya kan. Nah, kenanya di 195 40 100 poin kan gitu. 100 poin, sementara kita punya dua lock posisi 70 dan 50, 120. Ya, berarti ya anggap aja sebetulnya kita juga masih minus 22, masih minus 20 poin, anggap aja kayak gitu ya. Kalau kita lock semua, kalau kita close semua. Gitu. Oke. Jadi fungsi kita locking ya kayak gitu. Apalagi ini adalah M5, akan sering buy sell. Cuma begini, buy sell-nya kita tidak bisa buy sell secara thinking ya. Artinya secara thinking itu kita berpikir bahwa secara thinking itu gini teman-teman. Yang saya maksud secara thinking, kita berpikir di sini, oke, di sini aja. Secara thinking kayak gini, kita melihat ini harga sudah naik, kemudian kita berpikir, nah ini masalahnya, kita berpikir di sini kita sell, ya kan? Terus ada lock posisi 70 poin, ya kan? Ini kita berpikir, thinking, kita trading pakai thinking kalau gini. Artinya kita tidak follow trend, kita tidak follow indikator, kita tidak follow trend, kita juga tidak follow indikator. Jadi yang namanya follow trend itu alat bantunya kan indikator. Kita tahu harga naik itu kalau indikatornya juga menunjukkan dia posisi naik. Kita harga turun, tahu harga turun bahwa
menunjukkan bahwa indikatornya juga menunjukkan sama, harganya juga turun, sama seperti ini. Nah, kalau kita sudah thinking seperti ini, walaupun sebetulnya juga benar ya. Nah, kan? Walaupun juga benar kita turun seperti ini. Tapi ini tidak akan sering-sering terjadi. Masalahnya kan gitu. Masalahnya tidak akan sering-sering terjadi. Sebagai contoh, kalau kita pakai kita ambil TF agak besar ya, 4 ya. Wah, perhatikan. Kalau kita thinking seperti tadi, berpikir bahwa di sini harga buy, ya kan? Kemudian ada lock posisi sekitar 200 poin karena kita pakai 4 ya. TP mungkin 400. Nah, ini thinking. Ya kan? Karena apa? Indikatornya bilang nge-sell, ngapain buy? Itu. Nah, terus di sini ini baru benar. Di sini buy, di sini locking, ya. Ini benar. Kenapa? Karena indikator yang di bawah ini menunjukkan ada support, ini adalah area buy. Walaupun harusnya kena hedging. Itu. Nah, kalau kena ini ya kita sell lagi di sini. Itu. Ya, sell lagi di sini. Nah, itulah fase yang saya paling kurang suka. Ada yang namanya fase thinking, itu saya kurang begitu suka. Artinya ya seperti itulah gitu. Jadi tidak ada reason kenapa harus buy dan sell di situ. Kenapa harus selling di harga thinking? Nah, ini di price di saat kita pakai thinking ya kayak gini. Kita buy di sini berpikir bahwa ini sudah harga turun, ini trennya juga tadi masih naik ini kan, lah ya kan, trennya kan masih naik. Nah, paling ini cuman beberapa saat, ini sudah ada bullish engulf ya, ini sudah ada bullish engulf, paling juga harga sebentar lagi juga akan terbang tinggi. Ini tingginya seperti itu. Ini pakai thinking sudah. Lah padahal market itu bergerak ya kalau tentu yang menggerakkan adalah Big Bang. Nah, seperti itu. Namun ya kita avoid lah yang namanya thinking itu. Ya, selama market bergerak sesuai dengan indikator ya kita pakai indikator. Makanya adanya indikator, ada cukup banyak ribuan indikator yang tersebar. Yaitu sebagai alat bantu loh. Alat bantu yang akan menunjukkan di mana arah buy dan sell. Itu ya. Jadi ya saya kurang begitu suka namanya thinking, trading pakai thinking itu saya kurang begitu suka. Walaupun indikatornya, namanya indikator kan berdasarkan harga, walaupun indikatornya salah, tetapi kalau sudah kayak gini ya kan, nah ini kan ya, oke. Nah, di sini sell ya, di sini sell, di sini hedge ya, posisi hedging. Oke. Nah, kan. Ini salah memang. Harganya kan ya turunnya sih sebetulnya juga 200 poin ya, dapat 200 poin juga. Tapi kalau secara candlestick dia salah kan. Ya kita buy lagi di sini. Itu loh. Kan di sini ada support, sudah buy lagi. Ini harga hedging. Ya. Ya ini. Kayak gini, caranya kayak gini kalau pakai TVM ini. Ya, jadi kalaupun kita backtest teman-teman, kita backtest indikator ini bisa. Kita backtest ke belakang, kita dapat harga yang sesuai dengan rule-nya. Kita buy sell sesuai dengan rule, dapat kita. Jadi bukan karena buy sell, bukan karena thinking. Ketika harga di atas kemudian kita selling, harapannya bahwa ke depan bahwa harga akan turun, ini sudah thinking dan juga hoping. Sudah thinking tambah hoping. Jadi harga berharap bahwa harga akan segera turun, berharap bahwa harga akan segera naik, itu sudah bukan lagi seorang, ya katakanlah saya tidak begitu suka dengan trading hoping itu loh. Berharap bahwa harga akan naik, berharap bahwa harga turun, tapi tidak melihat adanya indikator yang di ini, indikatornya tidak confirm kan kayak gitu. Nah ya. Jadi usahakan hilangkan trading hoping
ya, berharap bahwa harga akan naik atau turun. Walaupun salah kayak gini salah, ya. Kayak gini salah. Openku gini. Yes, sorry. Ini kan openku salah juga. Ya. Aku lock posisi, ini aku open buy lagi, ternyata harga turun, ya sudah. Aku sudah siapkan locking di bawah 163 kosong. Sekarang price di 163.12. Ini harus memang salah openku gitu loh. Tapi aku ndak hoping di sini. Aku tidak melakukan satu trading thinking bahwa saya berpikir oh ini harga akan naik, enggak. Karena apa? Rule-nya jelas. Saya pakai ini loh, ada support gitu. Ini reasonnya ya gitu. Sehingga kalau saya backtest ke belakang, open yang saya pakai lakukan oposisi buy sell-nya, ya saya melihatnya di situ. Kenapa buy-nya? Ya karena ada support. Kenapa sell-nya di situ? Ya karena ada resisten. Itu. Ya. Jadi kayak gini. Kenapa sell di sini? Ya karena ada resisten. Kayak gini. Kenapa ini sell di harga ini? Ya di sini ada resisten sudah. Ya. Ini ada resisten. Itu alasan di kenapa selling gitu. Ya. Terus kenapa buy? Ya karena di sini karena ada support. Di sini juga sama. Kenapa saya buy di sini? Ya karena di sini ada support. Itu, ini ada support di bawah ini. Ini yang menjadi alasan kenapa aku lakukan opsi buy. Kemudian tak compare dengan ini tren juga masih naik gitu loh. Makanya masih menahan posisi untuk buy. Itu. Jadi teman-teman, saya sarankan kalau trading ya hilangkanlah yang namanya hoping itu ya. Itu sudah enggak sehat itu, trading hoping itu sudah enggak begitu sehat lah. Kalau saya juga punya program manage akun teman-teman. Kalau akunnya pengen di manage ya, silakan nanti kontak WA. Ini WA saya 0859 10697 1932. Profit share 40 untuk trader saya, 60 untuk investor, untuk Anda juga yang punya akun. Akun atas nama yang punya, bukan atas nama saya, tapi atas nama yang punya. Jadi nanti kirimkan saja login, password sama server dan juga broker yang dipakai. Oke, itu nanti akan kita tradingan dengan profit 40-60. Yang jelas target tidak terlalu tinggi. Bagi saya target tidak terlalu tinggi. Saya berusaha daily basis targetnya 5%. Saya berusaha seperti itu. Ya. Daily basis saya berusaha target 5%. Walaupun terkadang mungkin sehari cuma dapat 1%, 2%, setengah persen, ya, atau bahkan sehari bisa dapat 10, 11, 8, 7, 9%, ya. Jadi sehari segitu. Ya, karena emang ini trading sistemnya yang saya pakai ini cukup safe gitu loh. Ya, bagaimana dengan news dan lain sebagainya? Ya, so far saya kan melihatnya di indikator bukan di newsnya. Kalau indikatornya sudah berubah ya sudah saya rubah gitu loh. Kalau indikator ini bilang saya harus merubah dari buying ke selling, ya saya harus merubah. Itu. Jadi ketika nanti di open pasti akan ada satu posisi locking. Yang artinya bahwa oke, saya merubah posisi kayak gini ya. Ini ada news gitu ya. Terus ini berubah. Dari support ini menjadi resisten. Ya nanti saya rubah sell. Saya akan lakukan open sell sesuai dengan indikator yang ada. Terus nanti kalau berubah jadi support lagi, ya saya rubah lagi menjadi buy lagi. Kenapa? Gitu loh. Enak-enak aja, santai aja. Jadi artinya ya kita pakai lot yang properly, ya, lot yang wajar. Ya kita gunakan open posisi yang sesuai gitu loh. Sesuai apa ya? Sesuai indikator. Indikator bilang buy, ngapain saya sell? Indikator sell, ya ngapain saya buy, kan gitu. Nah, gini. Ini jelas salah saya opennya. Ya sudah, enggak apa-apa.
gitu. Ya, tidak masalah. Saya salah open posisi itu tidak ada masalah. Nanti kita manage bagaimana caranya agar open posisinya ini bisa profit nanti. Itu. Oke, jadi sekali lagi ini WhatsApp number saya teman-teman. Ya, silakan kontak di WA 0859 1067 1932. 13 nomor ya. Kalau teman-teman ingin akunnya di manage, silakan kontak di nomor ini. Yang jelas saya tidak buka kelas. Ya, saya tidak buka kelas karena memang saya bukan trader seminar yang pandai merangkai kata, membuat satu PowerPoint atau semacamnya lah, merangkai dari A ke Z urutan itu enggak bisa. Saya lebih banyak karena saya trader trading ya. Jadi saya menjelaskan ya seperti apa yang saya lakukan setiap hari itu ya. Kalau seperti trader seminar kan biasanya menjelaskan misal adalah biasanya sih yang lihat di PDF itu contoh kayak Fibonacci ya, sistem Fibonacci. Trader seminar mesti akan menjelaskan awal mula Fibonacci itu bagaimana seperti itu. Lah saya enggak. Itu ya. Saya pakai indikator ini, ya saya enggak mungkin menjelaskan awal mula indikator ini. Ya ini yang buat ownernya sana, ya sudah saya tinggal pakai aja. Ngapain saya jelaskan awal mulanya terjadinya indikator ini. Terus kenapa saya juga pakai settingan ini, gitu loh. Jadi settingan yang saya pakai, saya merasa menggunakannya nyaman, ya sudah saya pakai. Jadi tidak ada satu reason jelas harus pakai settingan seperti ini, enggak. Settingannya ini saya pakai ya karena memang saya nyaman pakai indikator ini. Pakai settingan H1 dan time frame chart itu ya karena memang saya nyaman pakai itu. Bukan karena harus pakai ini, alasannya ini karena logiknya kayak gini-gini, enggak ada gitu. Trader seminar itu yang bisa menjelaskan hanya trader seminar saja gitu ya. Mereka bisa menjelaskan Fibonacci dari awal sampai Z, kemudian baru kita pakai Fibonacci-nya bagaimana itu. Kalau saya ya sudah tinggal pakai aja, ngapain dijelaskan awal ya. Enggak perlu dijelaskan secara awal, enggak perlu, karena trader itu yang dipentingkan adalah profit, bukan penjelasan, kan gitu. Kalau dijelaskan terlalu banyak ya malah nggak profit nanti malah gitu. Dan rata-rata memang cukup banyak ya yang istilahnya kayak loncat sana loncat sini lah ya. Student atau murid itu loncat sana loncat sini, cari guru satu, cari guru lainnya, cari guru satu, cari guru lainnya. Nah, daripada cari guru yang banyak, lebih baik ya gitu. Akunnya saya tradingkan, nanti bisa sekaligus tanya-tanya, "Bang, kenapa alasannya di situ buy? Kenapa alasan di situ sell? Terus ini kok ngelockingnya pakai ini kenapa?" Ini bisa, enggak apa-apa, nanti jelaskan pakai gitu. Silakan bertanya saat ada chartnya gitu loh. Saya enggak bisa menjelaskan. Saya jarang sekali bisa menjelaskan secara ini kayak gini ya teman-teman. Saya cukup jarang sekali bisa menjelaskan itu the power of replay ya. The power of replay ya. Nanti saya replay kayak gitu ya. Karena ini chartnya kan beda. Itu chartnya ini beda. Saya pakai dua currency yang saya combine, otomatis kadang chartnya beda. Sehingga di sini ya harus menjelaskan secara detail, secara present time-nya itu. Saya di sini hanya menjelaskan pakai indikator ini, hanya menjelaskan ini loh cara opennya, itu loh. Cara opennya seperti ini. Di mana ya fokusnya yang saya pakai kan GBP JPY dan GBP dolar. Ya, ini saya fokusnya pakai itu. Nah, ini kan ada satu ini. Sering buy sell ya enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Itu kayak gini kan salah sudah. Ya sudah, namanya salah, mau gimana lagi. Apakah kita biarkan? Tentunya selama tren itu tidak berubah ya saya biarkan. Selama tren nanti berubah ya saya locking. Ya.
itu pasti saya locking dong, nggak mungkin. Nah kayak gini kan, ini sudah berubah dia, tinggal tunggu aja nanti. Nah ini kan, tinggal tunggu aja nanti kita ngelock posisinya gitu ya. Jadi ya fungsinya indikator ya gitu, kita buy sell nanti berdasarkan indikator yang kita punya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bye bye, have a nice day.